Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardarayan Putra Pradana dengan nomor NIM 430402101141 dari kelas Psikologi Islam B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang doa. Baik, doa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tertentu. Di samping itu, doa juga berfungsi sebagai roh ibadah atau sari dari ibadah. Oleh karena itu, doa bukan hanya semata-mata untuk memohon pertolongan Allah dalam memecahkan problem masalah yang dihadapinya, akan tetapi dalam konteks secara luas sebagai suatu kebutuhan dalam rangkaian ibadah. Istilah doa juga dipahami sebagai suatu permohonan untuk merubah kehidupan manusia. Maka muncul pertanyaan, bagaimana dengan takdir yang sudah menjadi ketetapan itu? Seorang sufi pernah melontarkan sebuah pertanyaan, kalau hidup ini sudah ditentukan oleh Allah, untuk apa berdoa? Pertanyaan ini menimbulkan prakonsepsi, yaitu pertama, efektivitas doa, dan kedua, ketidakmampuan merubah takdir. Untuk jawaban yang pertama, yaitu mengandaikan bahwa doa bisa memberi pengaruh atas hasil usaha atau nasib manusia bila Allah mengabulkan doanya. Sementara yang terakhir menyiratkan bahwa tak seorang pun yang dapat mengubah ketentuan Allah sekali Allah telah menetapkannya. Persoalan ini memunculkan perdebatan yang hangat dan panjang dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Sebagai konsekuensinya adalah melahirkan dua kelompok yang berbeda pendapat dalam hal penentuan takdir manusia. Apakah manusia itu sendiri yang menentukan nasibnya atau Allah yang mengaturnya dan manusia hanya digerakkan oleh Allah? Kelompok pertama yang dimotori oleh kelompok Mu'tazilah berpandangan bahwa manusialah yang menentukan perbuatannya sendiri, apakah mau baik atau jahat. Allah hanya menciptakan daya pada diri manusia untuk berbuat, jadi yang membuat adalah manusia itu sendiri. Sementara kelompok kedua, yaitu kelompok Asy'ariyah, berpandangan bahwa bukanlah manusia yang mengatur perbuatannya, akan tetapi Allah yang mengaturnya. Jadi dalam perbuatan selalu digerakkan oleh Allah. Hanya saja kelompok ini menganggap bahwa sekalipun Allah yang menentukan perbuatan manusia, akan tetapi manusia tetap mendapat porsi untuk mengadakan perbuatannya dengan konsep kasbinya, dan pada akhirnya juga kembali kepada Allah sebagai penentu. Kemudian dalam Islam, doa dipahami dalam tiga fungsi, yakni yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur, yang kedua sebagai ungkapan penyesalan atau pengakuan atas penyimpangan dari ketentuan Tuhan, dan tiga sebagai permohonan, yaitu harapan akan terpenuhinya kebutuhan dan dilengkapinya kekurangan dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Selain berfungsi sebagai sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa juga merupakan wujud pengabdian hakiki. Makna doa dalam diri seseorang di mana Allah didudukkan atas dua persoalan. Pertama, sebagai pelayan, yaitu seorang memperlakukan Allah sebagai pelayan untuk mewujudkan segala permohonannya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang merasakan ketergantungan, di mana tanpanya semua tugasnya tidak akan mencapai keberhasilan. Yang kedua, Allah didudukan sebagai Tuhan yang maha dari segala maha. Konsekuensinya tidak selalu diharap pengabulan Allah atas setiap doa, tetapi lebih kepada kepuasan batiniah karena telah terjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pendapat kedua ini, doa tidak sekedar memohon sesuatu kepada Allah, tetapi lebih tertuju pada pengabdian tanpa pamrih. Nah,
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi doa di sini adalah sebagai ungkapan rasa syukur, ungkapan penyesalan, serta sebagai ungkapan permohonan yang dilakukan oleh individu sebagai bentuk usaha untuk mengatasi masalahnya. Cukup sekian penjelasan materi tentang doa dari saya. Apabila terdapat kekurangan dari penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.